Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Perkenalkan, nama saya Adrianus Anjani dari unit SD Negeri Cinangsi 04, Kecamatan Gandrung-Mangu. Saya merupakan anggota PGRI cabang Gandrung-Mangu, Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya memaparkan best practice saya yang berjudul aktif dan kreatif selama pembelajaran jarak jauh PJJ melalui metode coklat. Praktik baik ini disusun untuk mengikuti lomba pembelajaran jarak jauh atau PJJ inspiratif dalam rangka HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021. Pendahuluan metode coklat ini yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang mengapa menggunakan metode coklat ini yang pertama karena pandemi COVID-19 yang memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi belajar dari rumah. Ini tantangan yang sungguh sangat berat bagi dunia pendidikan. Yang kedua, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi pendukung, namun banyak juga hambatan-hambatan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, anak usia SD perlu pembelajaran yang konkret dan nyata serta bermakna bagi mereka. Untuk metode pemecahan masalah sendiri ada 4, yaitu input, proses, output, dan outcome. Untuk bisa mensukseskan kolaborasi keluarga, alam, dan tempat tinggal peserta didik. Tahapan input yang pertama adalah potensi siswa SD Negeri Cinangsi 04 yang berjumlah 72 orang siswa. Yang kedua, sosialisasi dan kolaborasi dengan orang tua dengan cara menggali potensi orang tua dan wali siswa serta lingkungan yang ada di sekitar SD Negeri Cinangsi 04. Yang keempat, menggali harapan orang tua dan wali murid sebagai bahan refleksi dan evaluasi. Apa saja yang perlu kita lakukan? Ini terjadi pada tahap input. Lalu tahap yang kedua adalah tahap proses, di mana di tahap ini merumuskan target hasil refleksi bersama wali murid. Setelah kita rumuskan target-targetnya, yang kedua adalah menggunakan kurikulum yang disesuaikan. Kami gunakan kurikulum yang disesuaikan dalam masa pandemi ini. Kami mengadopsi dari sekolah Cikal dari Kakak Najela Shihab. Ini kurikulumnya kita sesuaikan dengan kanvasnya, kanvas pembelajaran bagi siswa. Yang ketiga, membuat program kegiatannya yang berkesinambungan. Kami undang dengan sosialisasi, lalu dalam 1 minggu pertama kami berikan batasan waktu 2 hari untuk menyelesaikan misi-misinya. Setelah proses inkubasi ini selesai dalam 1 minggu, mereka akan melakukan pembiasaan selama 2 minggu ke depan di lingkungan rumah mereka bersama orang tua dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, tahapan output. Yang pertama adalah kehadiran siswa dalam kegiatan. Ini menjadi sangat meningkat karena mereka bermain sambil belajar. Alam terbuka dan menyenangkan. Yang kedua, keaktifan siswa saat kegiatan. Mereka jadi lebih aktif, lebih antusias karena belajar sambil melakukan. Learning by doing. Yang ketiga, kreativitas siswa dalam menyelesaikan kegiatan. Ini banyak sekali karena karakteristik siswa kita berbeda-beda. Setiap siswa punya kemampuan, kecepatan yang berbeda-beda. Itu kita fasilitasi sesuai dengan kreativitas masing-masing. Lalu yang keempat, menerapkan hasil karya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil karya seni mereka berupa tas dari bahan daur ulang, mereka pergunakan setiap hari. Jadi kita mengurangi penggunaan plastik. Lalu outcome-nya apa? Outcome-nya dari metode coklat ini yang pertama adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di banyak sekolah-sekolah yang masih mengalami kesulitan, saya yakin dengan metode coklat ini dapat diterapkan bagi sekolah-sekolah yang internetnya susah, terpelosok,
kegiatannya terbatas karena masih bermindset bahwa PJJ ya kelas online, pakai aplikasi, padahal dari segi penggunaan aplikasi sendiri mungkin gurunya belum bisa menguasai, apalagi siswanya, belum nanti faktor orang tuanya, gadgetnya, kuota datanya, seperti itu. Maka gunakanlah metode coklat ini. Yang kedua, keterlibatan keluarga dalam kegiatan. Pendidikan yang utama ada di keluarga. Pendampingan yang lebih intens ada di keluarga. Jadi kita dorong untuk ayah bunda di rumah mendampingi putra-putrinya dalam belajar sehingga bisa mempererat hubungan antara ayah, ibu, dan orang tua dengan anak. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi keluarga dengan sekolah. Dengan itu ada proses timbal balik, keluarga akan sering berhubungan dengan sekolah, bagaimana guru sebagai fasilitator ini terus mendampingi, terus memfasilitasi apa saja kebutuhan mereka dan kebutuhan masing-masing peserta didik ini. Yang terakhir, meningkatkan kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar, bagaimana kita menanamkan pendidikan karakter sedini mungkin dengan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, faktor pendukung dari metode coklat ini, yang pertama adalah faktor pengalaman penulis yang adalah seorang pembina pramuka, sehingga penggunaan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan ini dapat sangat diterapkan sesuai dengan amanah dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014, karena ekstrakurikuler pramuka wajib diisi. Yang kedua, dukungan kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih kepada Bu Sri Rezeki Handayani selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cinangsi 04 yang memfasilitasi dan mendukung kegiatan kami di SD Negeri Cinangsi 04. Yang ketiga, rekan-rekan guru yang kompak. Kami ada 6 guru, yaitu 4 guru kelas, 1 guru olahraga, dan 1 guru agama. Kami bahu-membahu dan sangat solid untuk terus berkegiatan meskipun pandemi. Yang keempat, dukungan sekolah dan komite sekolah yang senantiasa mendukung. Apabila kegiatan ini dirasa bermanfaat, pasti mereka dukung sepenuh hati, bahkan memberi semangat dan dorongan senantiasa. Yang kelima, dukungan dan keterlibatan aktif orang tua dalam setiap kegiatan. Bisa dilihat dalam bukti-bukti kegiatan kami, di dalam best practice kami, orang tua senantiasa mendampingi putra-putri mereka dalam belajar. Yang keenam, bahan kegiatan yang mudah ditemui sehari-hari di lingkungan, karena ini adalah limbah plastik. Kita juga mendukung program SDGs internasional, yaitu Sustainable Development Goals. Nah, ini kita terapkan, bisa dilihat di dalam best practice kami. Simpulannya, bagaimana untuk siswa aktif dan kreatif dengan metode coklat ini? Yang pertama adalah kerjasama keluarga dan sekolah mutlak diperlukan. Tidak lain tidak bukan adalah kerjasama dari orang tua dengan sekolah. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator yang merdeka belajar. Karena guru harus menghamba pada siswa, memfasilitasi siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda. Yang ketiga, kolaborasi sekolah dan keluarga dalam perkembangan pendidikan anak wajib dilakukan. Dengan tadi sudah refleksi, evaluasi, dan sosialisasi kegiatan bersama orang tua, kita mendengar harapan-harapan mereka, lalu kita bisa menentukan target dan sesuai dengan harapan mereka. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang konkret dan bermakna bagi siswa. Melalui metode coklat ini, dengan materi metode coklat ini, siswa-siswa aktif dan kreatif selama PJJ ini akan terus menjadi pembiasaan dan mengembangkan karakter dan budi pekerti yang luhur bagi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Hidup PGRI, hidup guru. Solidaritas, yes.